Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa yang Bapak banggakan, pada siang ini Bapak akan menjelaskan tentang materi baru dalam materi komunikasi lintas agama, yaitu teori-teori agama. Teori-teori agama ini penting supaya mahasiswa mengenal ketika berkomunikasi lintas agama, memahami teori agama apa yang muncul ketika berkomunikasi. Karena dengan teori agama yang bisa dipahami oleh mahasiswa, nah ketika belajar atau berkomunikasi dengan lintas agama, tahu ada pendekatan-pendekatan yang dipakai supaya mengetahui karakter manusia itu atau karakter manusia beragama itu. Baiklah, pertama, teori pertama adalah teori sosiologi dan teori antropologi. Studi agama adalah studi tentang persoalan-persoalan agama yang dipahami oleh umatnya secara akademik. Salah satu studi agama tentang hal tersebut adalah tentang apa? Tentang pendekatan sosiologi dan antropologi. Nah, jadi pendekatan sosiologi dan antropologi itu adalah dua bidang pendekatan yang bisa dijadikan satu, walaupun bisa dibedakan ya. Nah, dua bidang ini adalah cara untuk memahami perilaku keagamaan atau cara memahami ketika umat beragama berperilaku akibat memahami ajaran agama yang dia peluk dan dia yakini sebagai agama yang benar. Nah, dua ilmu ini juga memberikan pemahaman bagaimana sikap, bagaimana pemikiran umat beragama terhadap agamanya. Nah, dua ilmu itu juga walaupun bisa disatukan juga tidak bisa dilepaskan sama lain ya. Nah, atau bisa juga dibedakan gitu, masing-masing teori sosiologi sendiri, teori antropologi sendiri. Nah, di dalam hal ini teori ini digabungkan supaya jelas mana pendekatan sosiologi dan mana pendekatan antropologi, sehingga ketika disatukan kelihatan benang merahnya. Nah, kedua ilmu agama itu sebetulnya sama, mengkaji tentang apa? Sama-sama mengkaji manusia. Nah, makanya karena sama-sama mengkaji manusia, maka disatukan, yaitu pendekatan sosiologi dan antropologi. Sosiologi membahas apa? Membahas kajian interaksi umat beragama. Tuh, jadi sosiologi itu kajiannya adalah membahas interaksi umat beragama. Sedangkan antropologi adalah membahas tentang apa? Manusia sebagai makhluk berbudaya. Tuh, berbudaya di sini artinya budaya itu adalah tempat atau inspirasi munculnya karena adanya agama. Tuh ya, jadi kalau sosiologi adalah interaksi antar manusia di dalam ruang publik, sedangkan antropologi adalah manusia sebagai makhluk berbudaya dalam arti budaya agama yang dititi. Maka pendekatan dalam arti di sini adalah sosiologinya sosiologi agama dan juga antropologi agama. Kalau kita mengarah kepada agama ya, jadi tinggal dikasih agama aja, persoalan agama. Ya, jadi induk makronya adalah sosiologi aja, antropologi saja. Tapi kalau mau agama berarti sosiologi agama dan antropologi agama ya. Oke ya. Nah, jadi pertama adalah teori atau pendekatan sosiologi dan antropologi. Nah, di dalam pendekatan atau teori sosiologi dan antropologi ini, nah ada beberapa teori juga, hanya teori yang mengatakan bahwa itu termasuk teori sosiologi dan antropologi. Nah, yaitu teori pertama, teori fungsional. Nah, teori ini mengatakan bahwa semua fenomena saling berkaitan satu sama lain dalam satu sistem. Tuh, jadi fenomena itu unit ya, satu fenomena berkaitan satu sama lain ya. Jadi dalam satu sistem, misalnya kita sekelas ya, kelas lintas komunitas SA semester 6B atau SA 6A. Nah, itu kan satu komunitas atau satu sistem. Nah,
di dalam satu sistem, dalam satu kelas ini ada mahasiswa, ada perempuan, ada laki-laki. Nah ini namanya unit-unit. Nah unit-unit ini laki-laki, perempuan sebagai mahasiswa itu saling berkaitan satu sama lain dalam sistem. Nah maka ini namanya apa? Namanya teori yang dipakai ketika unit-unit itu saling berkaitan dalam suatu sistem. Nah saling berpengaruh dalam satu sistem itu namanya teori fungsional ya. Teori fungsional. Nah, suatu perubahan dalam satu sistem. Jadi jika satu sistem itu mengalami perubahan, nah konsekuensinya, akibatnya, nah untuk elemen-elemen lainnya dalam sistem itu juga ada perubahan gitu ya. Jadi misalnya dalam satu sistem unit-unitnya ini ada perubahan. Misalnya satu sistem tersusun dari unit A, B, C, D. Nah ternyata kedepannya satu sistem itu berubah jadi A, C, F, G, H. Nah itu berubah sistemnya itu karena unit-unitnya berubah. Kenapa? Karena unit itu mempengaruhi satu sistem tuh. Jadi interaksi antara A, B, C anggota dalam satu sistem itu kalau dia berbeda maka akan berubah juga, akan berbeda pula tuh. Itu namanya apa? Teori fungsional. Nah sekarang bagaimana teori fungsional ini mendekati agama? Atau agama dalam pandangan teori fungsional itu seperti apa? Nah, agama dalam pandangan teori fungsional dianggap memainkan perannya di dalam dimensi sosial tuh ya. Jadi dimensi sosial itu dimensi interaksi itu ya. Interaksi sosial itu agama itu berperan memainkan hubungan di dalam interaksi sosial manusia di dalam ruang publik ya. Ketika manusia beragama terus saling interaksi, nah ini maka itu juga agama mempunyai peran. Jadi ketika manusia beragama saling berinteraksi maka manusia itu memiliki peran di ruang publik. Nah ini adalah peran agama. Jadi bukan doktrinnya, bukan doktrin atau ajaran agamanya yang stabil dalam bentuk buku ya atau kitab suci. Itu bukan dalam arti itu pemahaman teori fungsional itu, tapi umatnya atau pemeluknya ketika memahami ajaran agamanya, dia berinteraksi satu sama lain dengan umat lainnya, baik umat seagama maupun umat yang beda agama yang ada dalam ruangan publik ya. Nah interaksi inilah yang dipelajari oleh teori fungsional tuh. Jadi teori fungsional itu memandang agama itu dikatakan agama memiliki memiliki fungsi atau peran di dalam dimensi sosial ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ada pada sistem sosial. Jadi ketika agama diperankan dalam satu sistem sosial, dampaknya bahwa agama itu sangat vital dipakai atau berperan dalam hubungan interaksi sosial di masyarakat dalam ruang publik itu. Nah, teori fungsional ini juga melihat agama didasarkan pada analogi organik. Nah, analogi organik ini berarti bahwa setiap bagian masyarakat memainkan peranan dalam kehidupan sosial komunitas dalam cara yang sama, bahwa suatu organ komunitas memainkan perannya dalam kehidupan organ komunitas tersebut ya. Nah, paham ya? Jadi mahasiswa bahwa teori fungsional memandang agama itu memandang agama sebagai organ organik atau analogi organik atau satu wadah gitu ya agama itu di dalam masyarakat. Jadi yang dipahami umatnya itu agama yang dipahami oleh teori fungsional itu ya. Nah, sekarang apakah ada tokohnya dalam memahami apakah ada tokoh teori fungsional ini? Ada. Nah, tokoh teori fungsional ini dikembangkan atau dicetuskan oleh seorang Prancis namanya Émile Durkheim ya. Émile Durkheim lahir tahun 1856 sampai meninggal 1917. Teori ini menjawab atau menantang dari teori psikologi. Kenapa? Karena psikologi itu memandang agama itu tidak terkait dalam ruang publik.
agama hanya berkisar di dalam jiwa manusia, sehingga jiwa manusia ini yang memotivasi manusia itu bergerak, bukan karena dia ada di dalam masyarakat. Jadi agama itu, kata psikologi, ada dalam jiwa manusia saja, tidak dipahami atau dimunculkan dalam ruang publik. Nah, maka ini yang dikritik oleh Durkheim terhadap teori psikologi, sehingga Durkheim menjawab tantangan teori psikologi dengan mengungkapkan teori fungsional, ya. Nah, Durkheim berpendapat bahwa agama itu suatu fenomena, bahwa agama itu merupakan fenomena sosial. Nah, dan menjelaskan agama tersebut harus di dalam lingkup sosial, karena terlihat manusia itu ya ketika berinteraksi memainkan peranan. Agama itu nilai kebaikan moralnya itu semuanya sumbernya dari agama. Jadi bukan manusia itu sendiri yang bergerak, ya. Nah, jadi keliru kata Durkheim, ya, bahwa agama itu, teori fungsional itu adalah karena ada agama itu di masyarakat, bukan di dalam jiwa manusia. Itu kata-kata Durkheim, ya. Nah, Durkheim ini memandang peran agama ini ada dua hal. Yang pertama, agama itu sebagai glue dan agama sebagai lubrikan, tuh ya, dalam proses sosial tuh. Jadi proses sosial itu adalah mekanisme ketika masuk dalam sistem sosial, maka di situ ternyata bereaksi interaksi itu. Nah, ini namanya proses sosial. Jadi proses sosial itu proses yang dilakukan masyarakat yang merupakan unit masyarakat untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu proses sosial, ya. Nah, di dalam proses sosial ini agama berperan sebagai glue dan lubrikan. Nah, agama sebagai glue mengikat ke dalam masyarakat, sedangkan agama berfungsi sebagai lubrikan adalah menyediakan legitimasi dan kekuasaan, ya. Untuk Untuk struktur sosial dan tatanan moral, ya. Jadi agama di ruang publik ini ada dua perannya, sebagai glue dan juga sebagai lubrikan. Kalau sebagai glue, agama itu mengikat ke dalam masyarakat, sedangkan agama berfungsi sebagai lubrikan adalah menyediakan legitimasi dan kekuasaan untuk struktur sosial dan tatanan moral. Di samping itu, agama juga memainkan peranan untuk memfasilitasi fungsi sosial tuh. Jadi ketika masyarakat itu punya fungsi, nah di situ agama itu membantu menginspirasi sehingga masyarakat atau sosial itu berjalan dengan baik, karena tadi adanya agama yang dipahami oleh unit-unit atau manusia yang berinteraksi di dalam sistem sosial, ya. Nah, Durkheim ini menulis pendapatnya di dalam karya termegahnya yang berjudul The Elementary Forms of Religious Life, artinya bentuk-bentuk elementer atau bentuk-bentuk dasar kehidupan agama. Emil Durkheim, dalam bukunya tersebut juga menulis bahwa ada faktor penting dalam fungsi sosial agama dalam pembagiannya antara dunia profan dan dunia sakral. Dunia profan adalah dunia yang biasa, ya. Sedangkan dunia sakral adalah dunia yang berintervensi transenden atau dunia suci. Nah, dalam bahasa kitanya dunia yang dari Tuhan gitu. Jadi di dunia ini ada yang sifatnya profan, biasa, dan yang sifatnya sakral atau suci. Nah, ini pemahaman ini yang digaris oleh Durkheim itu ada dalam karyanya tadi, yaitu di dalam karyanya atau bukunya The Elementary Forms of Religious Life, bentuk-bentuk elementer atau bentuk-bentuk dasar kehidupan agama, ya. Menurut Durkheim, agama itu berurusan dengan sesuatu yang suci tuh, ya. Jadi agama itu suci, ya.
Sedangkan manusia dalam kehidupan sehari-hari itu adalah profan ya. Tapi ketika manusia memahami yang suci, agama itu dalam interaksi, maka yang suci itu juga ada di dunia tuh ya. Oke. Apa bentuk nyata bahwa agama itu ada di dalam dunia sebagai sesuatu yang suci menurut Durkheim? Yaitu ketika agama itu mempunyai fungsi sosial. Nah, salah satu komponen agama dalam sosial yang bisa menginspirasi sosial tentang ritual tuh. Jadi ritual keagamaan ini adalah salah satu dasar atau memberikan tuh landasan apa? Landasan rasa kebergantungan atau rasa ketergantungan individu terhadap kelompok atau masyarakat. Nah, ini kan teori fungsional ya. Jadi ritual dalam agama atau ibadah dalam agama itu memberikan landasan dasar tentang apa? Rasa ketergantungan individu terhadap kelompok atau masyarakat. Atau agama dalam ritual itu memberikan inspirasi atau dorongan kuat untuk apa? Untuk kekuatan masyarakat tuh. Jadi kalau masyarakat yang kuat, maka dia karena ada agama yang sifatnya suci, transenden. Nah, ya sakral tuh. Sedangkan masyarakat atau dunia yang dilihat itu bersifat profan. Jadi ada kaitannya. Jadi ketika dikatakan agama, karena agama itu dia memiliki apa? Memiliki aspek ritual itu. Nah, ritual ini merupakan apa? Ritual itu aspek agama kan, yang memberikan fungsi, memberi apa? Rasa untuk apa? Untuk ketergantungan individu di dalam masyarakat, atau memberikan inspirasi atau dorongan kuat pada kekuatan masyarakat. Nah ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Teori fungsional itu ya ada yang lebih dikembangkan daripada teori Durkheim ya. Nah, makanya teori fungsional ini yang lebih radikal ada pada teori antropologi itu ya. Tuh, jadi kan kata apa juga, jadi pendekatan pertama itu tentang sosiologi dan antropologi. Nah, di dalam teori sosial antropologi itu ada teori lagi yang sub dari teori sosiologi antropologi itu teori fungsional ya. Nah, teori fungsional ini oleh Durkheim itu stabil ya. Nah, sekarang ada yang lebih dasar lagi, yaitu dalam pandangan antropolog ya. Nah, jadi antropolog itu memandang itu lebih daripada Durkheim ya, fungsionalnya itu. Nah, munculnya agama menurut antropolog itu karena apa tuh? Karena ada perasaan takut pada kekuatan alam. Nah, jadi ketika manusia merasa takut pada kekuatan alam, dari situ muncul agama. Ini menurut kajian antropologi yang merupakan lebih kepada teori Durkheim yang dikembangkan, yang lebih radikal. Nah, maka ketika dikembangkan teori Durkheim yang lebih radikal itu bukan sosiologi lagi, tapi adalah antropologi. Karena yang dilihat adalah makhluk berbudayanya, makhluk manusianya. Terus sehingga agama menurut antropologi itu muncul karena apa? Perasaan takut pada kekuatan alam. Nah, misalnya ada manusia itu kalau misalnya ada bencana gempa bumi atau tsunami ya, nah mereka tuh takut. Takut apa? Takut mati ya. Takut bencana itu menimpa dirinya, kena kan, kayak tsunami Aceh tuh ya, berapa 200.000 orang, gunung berapi meletus. Nah, itu adalah bencana alam, itu dianggap kekuatan alam. Jadi bencana itu adalah bentuk kekuatan alam. Nah, maka ketika manusia punya rasa takut terhadap kekuatan alam tersebut, nah di situ muncul dirinya itu beragama, muncul dia tuh ketundukan pada kekuatan alam itu yang disebut dengan agama. Nah, ketundukan di sini artinya alam ini bisa dikendalikan oleh manusia atau manusia sendiri kena imbas daripada kekuatan alam itu tuh ya. Jadi arti antropologi tentang agama itu, atau agama muncul di dalam pemahaman antropologi itu sebagai apa? Sebagai akibat adanya perasaan takut terhadap
kekuatan alam. Nah, di dalam pendekatan antropologi ini yaitu munculnya apa? Munculnya sesuatu yang kuat transenden dalam pengalaman masyarakat tuh ya. Nah, ini adalah fakta bahwa kelompok masyarakat merupakan bergantungan nyata individu. Jadi masyarakat itu menjadi tempat kebergantungan individu. Nah, kenyataan tersebut pula, ketika kelompok sosial ini bersama-sama memperlakukan ritual tuh ya. Nah, ritual itu adalah salah satu bentuk nyata individu bergantung kepada kelompok tuh ya. Dengan demikian gagasan Tuhan mungkin dialami muncul sebagai fenomena kedua, dan itu adalah efek dari keterikatan di dalam entitas sosial itu ketika melaksanakan ritual tuh. Itu munculnya agama. Dengan demikian, munculnya agama di dalam masyarakat, menurut teori antropologi itu tadi, karena ada penyembahan pada dewa. Merupakan apa? Penyembahan pada dewa atau roh-roh, dan penyembahan kepada komitmen masyarakat terhadap atau komitmen individu terhadap masyarakat ya. Nah, tokoh ya yang dikenal diantaranya itu teori apa? Teori antropologinya itu teori yang dikenal oleh Malinowski ya, Malinowski. Jadi teori antropologi ditemukan oleh Malinowski tahun 1884 sampai 1942. Nah, dia melihat bahwa ketika masyarakat beribadah, berritual, dan saling bergantungan di dalam masyarakat, maka itu karena ada apa? Ada kekuatan rasa takut ya. Nah, Malinowski dia ini seorang antropolog ya, lahir tahun 1884 sampai 1942 ya, meninggalnya 1942. Nah, dia menulis dalam bukunya yang berjudul Magic, Science, dan Religion. Magic, ilmu pengetahuan dan agama. Dalam bukunya tersebut, Malinowski menulis bahwa fenomena sosial agama terkait dengan fungsi dalam hubungannya dengan kekuatan psikologi manusia, ya. Dalam kasus tersebut, fungsi tersebut adalah untuk menyediakan apa? Menyediakan rasa aman, ya, terhadap rasa takut mati itu, ya. Nah, dan agama memberikan rasa tenang, akan menghadapi kematian, tuh, ya. Jadi kan kita tahu bahwa munculnya agama menurut teori antropologi itu karena ada rasa takut terhadap kekuatan alam, yaitu takut apa? Takut mati. Maka agama itu muncul untuk memberikan ketenangan bahwa ketika mati itu tidak akan berbahaya gitu manusia, atau tidak akan dianggap apa-apa gitu ya, atau tidak apa gitu ya, karena dia memiliki agama. Nah, atau dengan agama itu jadi dia bisa mengendalikan gitu ya, jadi tidak terjadi bencana yang tadinya bencana alam itu manusia tidak tertimpanya nanti karena dia punya rasa keagamaan itu ya. Ini menurut antropologi, yaitu Malinowski. Nah, sekarang ada antropologi lainnya yang berpendapat tentang apa? Tentang pendekatan agama ya. Nah, yaitu siapa? Brouwen. Nah, ya, Brouwen. Radelif Brouwen tahun 1881 sampai 1955 ya. Nah, dia mengkonsentrasikan tentang pendekatan struktur sosial tuh ya. Jadi antropologi yang lainnya pendekatannya bukan fungsional saja tapi struktur sosial, yaitu Radelif Brouwen ya, hidup dari tahun 1881 lahirnya sampai meninggalnya 1955 ya. Nah, itu jadi Radelif Brouwen itu mengonsentrasikan atau mengungkapkan pendapat tentang agama itu dengan pendekatan struktur sosial atau teori
struktur ya. Nah, dalam arti ini strukturnya struktur sosial secara kajian antropologi. Dalam bukunya yang berjudul Structure and Function, dalam masyarakat primitif tuh ya, dalam masyarakat primitif ada struktur dan fungsi. Nah, dia menganalisis pola struktur masyarakat dan anggapan pada pada konsistensinya dan fungsinya di dalam secara keseluruhan. Nah, menurut Brown, itu adalah itu kritik terhadap atau mengembangkannya, mengembangkan teori yang dikemukakan oleh Malinowski bahwa agama memberikan formasi dan pedoman untuk tatanan sosial tuh ya. Jadi karena adanya rasa takut, maka agama itu memberikan kenyamanan, ketenangan terhadap manusia ketika menghadapi bencana ya, ketika menghadapi kekuatan alam berupa bencana, gunung berapi atau gempa bumi dan sebagainya. Nah, itu pendapat Randall Brown itu mengembangkan pendapat Malinowski yang sama-sama sebagai tokoh antropologi ya. Nah, sekarang ada tokoh lainnya yang mengembangkan tentang struktur sosial itu, yaitu Talcott Parsons ya. Talcott Parsons, dia itu mengkritik tuh ya, karena kan tadinya Talcott Parsons mengkritik pendapat tentang Durkheim, tentang analisa tentang struktur sosial tuh ya. Dalam karyanya dia tentang teori struktur sosial, tapi masih tetap ya struktur sosial dipahami oleh Parsons itu dalam pengertian sosiologi ya tuh. Jadi makanya kan digabung pendekatan sosiologi antropologi, karena saat dibolak-balik aja ya. Kalau Durkheim sosiolog, kalau Malinowski dan Brown adalah antropolog. Nah, sekarang Talcott Parsons juga mengkritik Durkheim, tapi tetap kalau Talcott Parsons masih ranah sosiologi, karena Talcott Parsons itu pakar sosiologi ya. Nah, jadi Talcott Parsons itu mengkritik Durkheim. Nah, bila itu pada tahun muncul teori sosiologinya pada tahun 1994. Nah, Talcott Parsons menjelaskan fungsi utama agama dalam masyarakat itu memberi inspirasi tercetusnya nilai-nilai budaya, kepercayaan dan simbol ya. Dia mempertimbangkan pola-pola hubungan yang menginterpretasikan dalam beragama, yaitu tingkah laku independensi dari struktur sosial. Pendekatan Parsons ini mengembangkan tren dasar antropologi tuh ya. Jadi tadinya sosiologi juga antropologi lagi. Talcott Parsons juga masuk ya, yang dikenal dengan teori simbol tuh. Awalnya dia seorang sosiologi tentang struktur sosial, tapi terkait juga struktur sosial karena kan manusia sebagai makhluk berbudaya objeknya, maka diteliti juga secara antropolog. Nah, teori yang dikembangkan Parsons ini juga dikembangkan oleh antropolog lagi, yaitu dengan teori simbol ya. Nah, simbol, tindakan ritual dan tatanan sosial dari pemahaman Talcott Parsons tentang struktur sosial itu melahirkan riset adanya pemahaman tentang bagaimana perilaku orang memahami simbol, satu, kedua tindakan ritual, gimana tindakan ritual itu saat orang itu berkumpul di dalam masyarakat ketika ritual. Nah, ketiga, bagaimana tatanannya, keteraturan hubungan di dalam sistem itu, sistem masyarakat yang sedang ritual itu ya. Tuh, itu adalah 3 hal yang dilahirkan dalam pemikiran pemahaman struktur sosial. Nah, ya, yang digagas oleh Talcott Parsons yang awalnya sosiologi juga bisa dipakai untuk pendekatan antropologi juga ya. Nah, akhirnya dari sini muncul yaitu yang terpisah ya, teorinya teori struktural tuh. Teori struktural itu teori kedua dari pendekatan atau teori sosiologi dan antropologi. Yang pertama kan teori fungsional. Nah, yang kedua adalah teori struktural. Nah, teori struktural itu dikemukakan oleh siapa? Clyde Levi-Strauss tahun 1908
Clyde Levi-Strauss tahun 1998 sampai 1981 yang berjudul atau karyanya yang berjudul Structural Anthropology and Introspectio to Scan of Mythology. Ya, Structural Anthropology and Introduction, bukan introspeksi ya, and Introduction to Scan of Mythology. Jadi karya Clyde Levi-Strauss tahun 1908 sampai 1991 berjudul Structural Anthropology and Introduction to a Scan of Mythology. Nah, ini dalam karyanya ini Clyde Levi-Strauss menggagas tentang teori struktural yang merupakan pengembangan tadi dari pemikiran Talcott Parsons yang sosiologi itu ya bisa menjadi antropologi ya. Nah, menurut teori struktural ini, nah agama dianggap apa? Melibatkan apa? Agama itu melibatkan atau membangun makna fenomena tuh ya. Jadi agama ketika diselidiki oleh Durkheim itu dia apa? Memberikan tadi dampak profan dan sakral. Nah, dari hubungan struktur profan dan sakral ini ternyata unit-unitnya atau manusianya ini ketika bergantung pada masyarakat itu ada makna yang dipahami, yaitu ada maknanya. Nah, makna ini menurut Clyde Levi-Strauss itu karena lebih daripada karena struktur itu antara individu dan kelompoknya itu. Jadi individu bergantung pada kelompok itu hanya muncul satu struktural hierarki. Nah, jadi agama itu dipahami dalam pendekatan struktural menurut Clyde Levi-Strauss itu karena agama itu memiliki makna dalam fenomenanya ya. Nah, makna dalam arti konteks bukan sesederhana seperti simbol roti dan anggur ya. Jadi kalau roti dan anggur kan simbolnya adalah badan, roti adalah badan Yesus, anggur adalah darah Yesus ya, karena ini kan orang Kristen jadi mencontohkannya simbolnya itu adalah yaitu roti dan anggur yaitu pada Pasca ya, acara pasca yaitu roti dan anggur itu adalah simbol. Nah, bukan sederhana itu yang dimaksud simbol itu, makna itu ya. Nah, dalam teori struktural, agama itu memiliki makna di dalam pikiran yang sadar dari otak pelakunya, dari otak manusianya tuh. Jadi teori struktural itu menolak bahwa pengalaman dunia merupakan awal mula penelitian yang ada tuh ya. Nah, dia menolak juga tentang teori empiris tuh. Semua fenomena sosial termasuk agama dianggap merupakan manifestasi dari struktur yang paling dalam dari pikiran manusia tuh. Kan sebagaimana Bapak katakan bahwa antropologi itu menggagas atau meneliti tentang pikiran manusia. Nah, teori yang dikemukakan oleh Clyde Levi-Strauss tentang agama itu yaitu teori struktural. Itu karena apa? Karena agama itu merupakan bagian manifestasi struktur yang dalam dari pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu ada di dalamnya itu yaitu agama, inspirasi agama. Nah, ketika dalam pikiran manusia ada agama, maka itu melahirkan tadi struktur ya, merupakan struktur. Nah, ini maka Clyde Levi-Strauss mengungkapkannya dengan teori struktur sosial ya. Teori struktural ini berlawan dengan teori empiris yang digagas oleh teori-teori fungsional. Nah, jadi kalau teori fungsional kan empiris banget ya, artinya apa yang terjadi di lapangan, bagaimana interaksinya ya antara manusia, bahkan sifatnya sosiologi. Sedangkan teori struktural itu antropologi, tidak di dalam interaksinya tetapi di dalam makhluk berbudaya di mana agama memainkan peranan dalam membentuk karakter pikiran manusia, atau agama bisa memberikan pemikiran-pemikiran pada manusia. Nah, ini pendekatannya adalah non-empirik atau non-fungsional tapi teori struktural ya. Nah, alasan teori struktural memandang bahwa agama itu ada pada pikiran manusia atau manifestasi struktur yang dalam dari pikiran manusia. Nah,
Teori struktural juga memandang bahwa awal mula semua penyidikan adalah fakta, ya. Dan fakta ini dapat ditemui dalam bentuk murninya. Para aliran struktural meragukan asumsi empirisme tuh. Jadi karena kan empirisme itu teori fungsional, maka ditolak oleh teori struktural ya, antropologi itu ya. Nah, tidak ada hal yang bisa diambil dari yang telah tersedia itu. Jadi fakta sebenarnya melibatkan proses keteraturan dan menyusun keteraturan tersebut berhubungan dengan struktur sebelum dirancang pada pikiran manusia. Jadi pikiran manusia yang berperan tentang agama itu, karena di situ agama masuk dalam pikiran manusia. Maka teori yang dikemukakan oleh antropolog ini yaitu teori struktural yang mengkritik empirisme, teori fungsional ya. Nah, dengan demikian apa yang ditemukan sebenarnya bukan fakta murni tuh, melainkan interpretasi tuh ya. Jadi menurut teori struktural itu empirik itu yang menganggap bahwa agama itu punya fungsi ya, fungsi memainkan peranan individu di dalam kelompok. Nah, itu hanya penafsiran bukan fakta katanya ya. Karena fakta itu ada pada dirinya, dia tidak ditafsirkan ya. Kalau misalnya ketika manusia itu berkerumun, takut ya, akhirnya beribadah dalam satu komunitas. Nah, itu karena apa? Karena fakta, bukan karena bukan karena empirik. Nah, karena empirik itu adalah interpretasi, penafsiran. Jadi penafsirannya bahwa agama itu muncul ketika individu dalam beribadah, berritual. Nah, ini kan teori fungsional yang dikritik oleh teori struktural. Jadi teori struktural itu tidak percaya kepada tadi fungsi-fungsi individu di dalam peribadatan dalam kelompok itu, karena individu itu adalah fakta yang ada di dalam pikirannya itu, dan bukan di dalam ketika individu itu masuk di dalam kelompok. Nah, karena beda antara teori struktural dan empirik atau fungsional. Jadi teori struktural itu menghajar atau mengkritik teori fungsional ya. Jadi manusia itu tidak ada fungsi, yaitu makna yang dipakainya. Dia beribadah dalam kelompok itu karena ada makna ya. Oke. Bagi kalangan struktural, semua ritual agama, hukum agama dan mite bisa dianalisis. Nah, dalam sebuah cara dengan dengan cara menampakkan kerja pikiran atau pikiran yang menghasilkan tadi ritual itu, ritual agama, hukum agama, dan mite. Ya. Misalnya, banyak kata teori struktural ini, banyak pendekatan sosiologi dan antropologi tentang simbol agama, akan melibatkan konteks budaya atau makna subjektif tuh ya. Jadi menurut teori struktural ini bahwa simbol itu muncul ya, dilibatkan analisisnya dengan konteks budaya. Nah, karena dalam konteks budaya ini tadi akan muncul pemahaman tentang maknanya, makna subjektif dari pelaku itu ya. Nah, bagi teori struktural menentukan makna simbol dalam posisinya dari pola-pola hubungan yang ditemukan oleh para pakar struktural berdasarkan pada pertentangan yang saling berpasangan dari fenomena simbol tersebut. Oleh karenanya, hal itu bisa berupa apa yang hidup ataupun yang tidak hidup, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, atau berupa laki-laki atau perempuan, atau manusia bukan manusia, simetris atau disimetris. Jadi simbolnya itu kalau menurut teori struktural, karena dilihat maknanya bisa berupa laki-laki atau perempuan, atau manusia atau bukan manusia, simetris atau tidak simetris, dan lain-lain ya. Nah, fenomena budaya bisa ditempatkan dalam metrik hubungan tersebut, atau dengan kata lain, teori struktural ini melihat fenomena ada hubungan di antara ini juga ada di dalam satu lingkup. Nah, ini teori struktural antropologi ya.
Nah, para ahli struktural melihat dan memahami agama pada ketidaksambungan atau keterputusan di antara hubungan-hubungan di atas, tuh ya. Jadi ketika teori Durkheim menguat tentang teori empiris fungsional, di mana manusia individu itu bergantung pada kelompoknya. Nah, ketika individu ada dalam kelompok, ketika ritual, nah itu ada keterputusan, artinya tidak dalam arti individu itu saling bergantung kepada individu lain, tapi karena dia punya pikiran yang berbeda, ini yang memunculkan agama ya. Jadi dari pikiran manusianya ini, karena di situ diinspirasi oleh agama, sehingga dia sehingga dia punya makna, yaitu maknanya simbol itu ya. Jadi hadirnya dalam satu kelompok itu karena dia ada simbol. Nah, simbol ini harus dipahami karena memiliki makna. Bisa ada makna karena dipahami secara intelektual atau pikiran. Nah, para ahli struktural juga berpendapat bahwa fenomena agama sering berperan sebagai barometer di antara yang tadi, yang sakral dan yang tidak sakral tuh ya. Jadi kalau yang sakral tidak sakral menurut Durkheim itu memunculkan agama karena ada rasa kebergantungan individu kepada kelompok ya. Nah, sedangkan teori struktural tidak, karena di dalam individu, di dalam peribadatan ritual itu karena adanya simbol yang dipahami atau dimaknai oleh alam pikiran manusia atau individu yang ikut upacara atau ritual tersebut ya. Nah, itu sebenarnya individu yang melakukan upacara itu, ritual itu tidak saling berhubungan, lepas ya sebagai masing-masing individu tuh ya. Nah, dengan demikian agama itu menurut teori struktural ini adalah membantu memperbaiki keterputusan tersebut. Jadi ada keterputusan individu-individu itu hanya oleh agama dibantu untuk bersambung kembali atau menyatu dalam satu kelompok, tuh ya. Itu namanya teori struktural ya. Nah, sekarang yang ketiga, nah pertama kan teorinya sosiologi dan antropologi ya. Teori sosiologi antropologi itu ada teori fungsional, kedua teori struktural, dan yang ketiga adalah teori aliran sosiologi interpretatif atau sejarah tuh ya. Aliran interpretatif dan sejarah ya. Tuh. Jadi yang ketiga adalah teorinya tentang aliran sosiologi interpretatif atau sejarah ya. Yang pertama teori fungsional, kedua teori struktural, yang ketiga adalah teori sosiologi interpretatif atau sejarah. Nah, ini semuanya tiga ini adalah pendekatan sosiologi dan antropologi ketika meneliti tentang agama ya. Nah, kita lihat bahwa teori fungsional dan teori struktural merupakan pendekatan yang tidak mengacu dalam teori sosiologi interpretatif atau sejarah ini menganggap bahwa teori fungsional dan teori struktural ini pendekatan yang tidak mengacu pada sejarah. Tokohnya adalah Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Max Weber menganggap dan menjelaskan hal tersebut dalam karyanya tentang sosiologi agama. Dia merumuskan pada proses sejarah perkembangan agama. Nah, Weber melihat agama memiliki tahapan tuh ya. Jadi teori fungsional dan teori struktural itu lemah dalam memahami agama karena dia tidak melibatkan atau tidak melihatnya dari sisi sejarah. Makanya dihajar oleh Max Weber. Nah, menurut Max Weber itu agama itu ada tahapannya karena dia melihatnya dari sisi sejarah. Pertama, agama naturalistik. Nah, ini mempraktekkan dengan magic. Orang, atau hal-hal yang magic mencoba mengontrol kekuatan alam seperti hujan, kehancuran atau gempa bumi, kesuburan, melalui magic. Nah, Weber menganggap ahli magic atau magician itu siap mengendalikan kekuatan alam ini. Yang oleh Weber disebut kekuatan pengendalian alam oleh ahli magic ini atau magician itu disebut karisma. Jadi ahli magic itu yang mampu mengendalikan atau yang siap untuk mempengaruhi
kekuatan alam, misalnya bencana alam, misalnya gempa bumi supaya tidak terjadi gempa lagi, tsunami tidak lagi tsunami. Nah itu karena di dalam ahli magic itu memiliki karisma tuh ya. Jadi menurut Max Weber karena di dalam ahli magic itu memiliki karisma ya. Nah, tahapan kedua adalah agama animistik, yaitu dewa-dewa dan roh-roh. Nah, dalam aktivitas yang kedua ini, nah ya, aktivitas keagamaan ditransformasikan dari magic ya, yang merupakan upaya langsung dalam memanipulasi alam. Cara yang dilakukannya dengan cara apa? Ritual, tetap ritual ya, sebagai hubungan antara manusia dengan yang sakral. Nah, kegiatan seperti ini merupakan aktivitas simbolik tuh. Jadi aktivitas simbolik menurut teori interpretatif, sosiologi interpretatif dan sejarah ini yang digagas oleh Max Weber, yaitu ritual-ritual yang ada magic itu, aktivitas kekuatan alam dikendalikan, dipengaruhi atau dimainkan agar terjadi bencana alam oleh ahli magic, itu namanya aktivitas simbolik ya. Ya, dua tipe fenomena keagamaan muncul selama fase tersebut, yaitu seorang suci. Nah, ada seorang suci ya, yang merupakan proses rasionalisasi dan organisasi agama, dan nabi atau tokoh yang dalam arti tokoh yang terus bersifat karismatik dengan menuntut kekuatan dari supernatural agar muncul dalam diri tokoh tersebut tuh ya. Jadi di dalam pemahaman sosiologi interpretatif dan sejarah ini, agama terbagi dua. Itu pertama agama naturalistik, yang kedua agama animistik. Nah, agama animistik ini lebih cenderung tadi aktivitas simbolik yang dimainkan oleh tadi peran ahli magic untuk menentukan atau mengendalikan alam ya, supaya tidak terjadi kerusakan alam ya. Dua tipe fenomena keagamaan muncul selama fase tersebut, yaitu seorang suci yang merupakan memiliki proses rasionalisasi dan organisasi agama, dan nabi atau tokoh yang terus memiliki karismatik dalam mempengaruhi supranatural yang muncul ya. Pengendaliannya itu, karismatik ini tuh ada di dalam tokoh suci itu ya. Kalau dalam bahasa ini saman ya, ahli saman itu ya, tokoh pemimpin upacara. Nah, itu pemimpin upacara itu dianggap pemimpin yang ahli magic ya, yang dianggap bisa mempengaruhi keketuaan alam ya. Menurut Weber, aktivitas simbolik itu merupakan aktivitas dari perkembangan fenomena agama tuh. Menurut Weber juga, agama itu merupakan konsep transenden yang penting saat menjalankan ritual ya. Nah, Weber tersebut juga meneliti tentang hal tersebut, juga menulis karya lainnya, yaitu tentang Protestan etik dan spirit kapitalisme tahun 1930. Nah, buku Protestan etik dan spirit kapitalisme yang terbit tahun 1930 itu, Weber menyatakan bahwa dunia itu menolak etika yang diperkenalkan oleh Protestan dalam pembubukan modal. Nah, sementara pada satu hal, pada konsep yang sama, Protestan menggagas tentang tugas suci, calling terhadap kehidupan dunia itu dari Tuhan ya. Nah, dia mengarahkan pada kerja keras tuh. Jadi kata Weber itu, ada sekelompok orang, jadi sudah maju pemikiran Weber ini karena tadi ada agama animistik dan agama yang tadi mistik ya, yang dua itu ya. Jadi pertama tadi karena ada kerja keras. Nah, di dalam bukunya itu, dengan bukunya Etika Perusahaan dan Semangat Kapitalisme itu, ada kerja keras di dalam diri orang Protestan sehingga dia memunculkan kapitalisme ya. Gabungan dari etika tersebut dan faktor kerja keras mampu membangkitkan Eropa dalam permodalan modern. Nah, jadi sekarang pemikiran Weber itu udah maju ya, dari yang primitif menyelidikinya sekarang ke yang modern tentang masyarakat Eropa, yaitu masyarakat Kristen, tentang
kapitalisme, munculnya kapitalisme. Nah, Weber telah memperlihatkan evolusi agama sebagai proses rasionalisasi gradual dalam agama animistik. Nah, dirasa berhubungan dengan yang maha tinggi, yang mewujud dan bersatu dengan pohon atau batu-batuan atau fenomena lainnya. Secara tipikal, kehidupan dikaitkan dengan ritual yang berhubungan dengan roh-roh. Nah, sebagai apa? Sebagai elemen agama. Aktivitas ritual memiliki dampak bagi individu, yaitu pada aspek etikanya. Rasionalisasi mengarahkan pada eliminasi magic progresif, ritual, dan elemen-elemen karismatik pada pusat agama. Ya. Jadi, pemikiran Weber ini adalah bahwa agama bangkit di antara manusia. Menurut Weber ada dua tipe agama, itu agama populer dan agama kantoran tuh. Jadi dari tipe agama yang di atas, nah muncul dikembangkan lagi itu agama populer dan agama kantoran. Agama populer adalah agama yang muncul dari ranah massa atau publik tuh ya. Jadi ketika muncul dari massa atau ranah publik, nah ini dikenal dengan agama populer yang sifatnya populer ya, populis gitu ya. Sedangkan apa? Nah, sedangkan yang kantoran jatuh beda ya, tidak terkenal. Nah, maka kalau agama populer merupakan agama yang mengarahkan pada norma legal rasional. Nah, sedangkan agama kantoran ini adalah agama yang menjelaskan tentang eksistensi penderitaan dan kebaikan di dunia ya. Oke ya. Nah, itu teori tentang Weber. Jadi Weber itu menggagas tadi dua tipe agama di atas itu. Juga ada disebut agama populer dan agama kantoran. Jadi agama populer itu agama yang muncul dari dari ranah massa atau ranah publik. Nah, agama populer juga ini merupakan apa? Agama yang mengarahkan norma-norma legal rasional. Nah, bahkan Weber juga menerangkan tentang suatu ajaran yang menjelaskan eksistensi penderitaan dan kebaikan di dunia. Tuh, jadi kalau yang menjelaskan tentang eksistensi kebaikan dan keburukan di dunia itu dikatakan sebagai agama kantoran ya. Nah, sedangkan agama populer ada di ranah publik mengarahkan norma-norma legal rasional. Nah, itu adalah teori yang ketiga dari pendekatan sosiologi dan antropologi. Nah, sekarang pendekatan agama yang kedua yaitu tentang pendekatan psikologi itu. Jadi pertama pendekatan atau teori sosiologi antropologi yang terdiri dari teori fungsional, teori struktural, dan teori sosiologi teori sosiologi sejarah dan teori sosiologi interpretatif. Itu ya, ulang lagi bahwa menurut pendekatan sosiologi antropologi itu ada tiga teori yang dikemukakannya. Pertama teori fungsional, kedua teori struktural, ketiga teori sosiologi interpretatif dan sejarah. Nah, sekarang pendekatan agama yang lainnya yang menandingi sosiologi dan antropologi itu adalah teori atau pendekatan psikologi ya. Nah, pendekatan psikologi ini adalah pendekatan agama yang berbeda berlawanan dengan pendekatan sosiologi antropologi. Tokohnya adalah Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud itu lahir tahun 1896 dan meninggal tahun 1939. Nah, Freud memandang agama lebih pesimis lagi ya. Agama bagi Freud merupakan jalan kompensasi dari penderitaan dan frustasi ketika manusia menjalankan hidup tuh. Jadi menurut Freud itu karena manusia ketika menjalankan hidup itu dia menderita dan frustasi, nah muncul agama. Jadi Freud itu tidak memahami, karena kan psikologi itu dari individunya sendiri ya. Dari individu itu ketika manusia merasa gelisah, frustasi, kecewa, nah dan putus asa, maka lahir agama itu ya. Jadi agama itu hanya muncul ketika manusia menderita, frustasi, kecewa. Sehingga menurut Freud agama itu sebagai kompensasi. Karena apa? Karena agama mengajarkan pilihan dan adaptasi itu. Jadi ketika manusia menderita, frustasi, maka muncul agama itu sebagai solusi
pilihan dan adaptasi. Teknik yang dipakai oleh agama menurut Sigmund Freud adalah dengan menekan nilai kehidupan yang yang menciptakan sesuatu delusi atau hayalan tuh. Jadi menurut Freud, salah satu solusinya itu menekan nilai-nilai kehidupan yang tadi, yang menderita, yang frustasi, dengan menciptakan situasi delusi atau hayalan tuh. Nah, dalam delusi ini seorang individu mampu memecahkan sarafnya tuh ya. Jadi sama aja ya kalau orang di dalam pendekatan psikologi, karena sarafnya itu dia menderita maka muncul psikologi. Kalau tidak ada penderitaan maka tidak dikatakan ada agama menurut teori psikologi yang digagas oleh Sigmund Freud ini. Dengan demikian Freud ini melihat agama merupakan gangguan yang ada pada saraf manusia yang bersifat universal. Jadi ketika saraf manusia itu terganggu secara universal karena adanya penderitaan yang akut, stres yang akut, maka muncul agama. Jadi agama dalam bagian diri manusia itu berasal dari masyarakat karena mempropagandakan institusi sosial yang buruk. Agama juga mengganggu dan mengekang berpikir kritis karena selalu mengkaitkan dengan doktrin-doktrin tuh ya. Jadi menurut Freud itu lebih fatal lagi memandang munculnya agama. Jadi agama itu adalah karena manusia menderita frustasi. Maka agama ini ketika manusia itu sarafnya terganggu, akibat tadi tegang, stres dalam menghadapi penderitaan di dunia, maka agama itu muncul. Bahkan agama sendiri sisi lainnya, ketika manusia itu setelah frustasi muncul agama, juga memiliki nilai buruk kata Freud itu, karena agama itu mengekang, mengganggu berpikir kritis. Kenapa? Karena selalu ketika ada berpikir kritis yang antropolog itu selalu dikaitkan dengan doktrin tentu ya. Mungkin agama di sini adalah agamanya agama Kristen atau Katolik atau Kristen Katolik dan kita Protestan. Makanya wajar ya. Karena sudut pandangnya agama yang ada di Eropa itu. Kalau ke Islam ya tidak ya, beda. Makanya ada sisi kritik bahwa agama yang dipegangnya bukan agama Islam, itu agama Kristen. Kita tahu ya, agama-agama kan secara esoterik berbeda tuh ya. Jadi jangan dipukul rata, karena orang sosiologi, antropologi ataupun psikologi itu memandang agama itu bukan dari doktrin tuh. Artinya doktrin itu teologi, tapi dari perilaku, dari pemahaman manusia ketika berinteraksi, namanya sosiologi. Ketika sebagai makhluk beribadah namanya antropologi. Ketika dia sebagai individu yang bergerak jiwanya, yang mempunyai jiwanya itu sebagai pendekatan psikologi. Jadi menurut Weber itu ada dampak buruk agama itu karena dia mempropaganda sosial yang buruk gitu ya. Karena tadi orang itu gila ya mirip gila itu stres, sehingga dalam tatanan sosial, institusi sosial itu dianggap buruk ya. Jadi memunculkan institusi sosial yang buruk akibat tadi manusia itu putus asa, stres di dalam sarafnya terganggu, sehingga ketika dia berkelompok, dalam berorganisasi membentuk institusi sosial, maka institusi sosial yang dibentuknya juga buruk karena dia stres manusia-manusianya itu ya. Samping itu juga sisi lainnya agama juga mengganggu, mengekang berpikir kritis. Kenapa? Ketika mau berpikir baik, kritis, membangun, itu dihajar oleh doktrin-doktrin. Tuh, misalnya ya dalam sejarah Galileo Galilei meneliti tentang heliosentris. Ada heliosentris bahwa matahari ini sebagai pusat ya, yang dikelilingi oleh bumi. Jadi matahari itu pusat pengelilingan bumi, atau objek pengelilingan bumi itu adalah matahari, yang bergerak adalah matahari, bukan bumi. Sedangkan menurut para gerejawi, doktrin-doktrin Katolik menganggap bahwa bumi ini pusat dari putaran matahari, yang berputar adalah matahari. Teorinya geosentris. Di sini jadi berpikir kritis itu dihajar oleh gereja, doktrin-doktrin. Maka itu adalah dikatakan karena agama itu, doktrin-doktrin gereja itu adalah agama. Ketika doktrin gereja muncul, maka munculnya teori geosentris yang melawan teori ilmiah yang dikemukakan oleh Galileo Galilei, yaitu heliosentris, yang mengatakan bahwa
alam atau matahari ini sebagai pusat pengitaran daripada bumi. Ya, demikian saja bahwa teori yang kedua dengan agama di psikologi. Nah, jadi kesimpulan sederhana bahwa ketika mendekati agama itu, pertama ada teori sosiologi antropologi digabung, ya. Kedua teori psikologi, teori antropologi dan sosiologi. Ada 3 teori. Pertama teori fungsional, kedua teori struktural, ketiga teori sosiologi interpretatif dan sejarah, dan bagian kedua adalah teori psikologi. Psikologi nanti akan Bapak lanjutkan lagi aliran-alirannya, ya. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan kalian paham. Sebagai kata akhir Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.